Saya ini kebetulan memang saya sudah tulis 1 jam setelah Mas Rizal wafat. Kalau Ibu Taufik Ismail bilang, kau orang Padang, Rizalamu orang Padang, kenapa kau panggil dia Mas bukannya Abang? Dia udah dari sononya, dia selalu bilang Mas. Jadi ini tulisan ini bukan bicarakan politik, ekonomi yang berat-berat, ini banyak segi human interest. Saya bacakan saja ya. Terlalu banyak cerita tentang Rizalami yang aku kenal sejak lama sekali. Tentang Hera istrinya yang lembut hati, mulai Mas Rizal masih menempatkan rumah lama di kawasan dekat Kafe Polri dekat rumahku. Lalu pindah ke Jalan Bangka, hasil desain Hera sang arsitek handal. Bersama anakku mengantar anaknya si Dipo pulang tenis, mendampingi Hera di salon milikku saat ia mulai sakit sambil mengobrol dari hati ke hati. Aku betul-betul kehilangan saat Hera meninggalkan kami. Bertahun-tahun kemudian Mas Rizal menikah dengan Afrun, perempuan jelita dari Bangka. Masakannya super enak meladeni Mas Rizal dari jempol kaki hingga rambutnya. Menata busana suami dengan apik. Sesekali suami istri itu mengejek saya dan bergurau, kenapa masih mau berjualan dendeng belado sih kamu? Balik lagi dong jadi wartawan, pujuk mereka selalu. Kemudian ku ingat bagaimana suami istri ini melongos obrolannya masuk ke gedung PDS Habiasi di Taman Ismail Marzuki yang sungguh sederhana dengan tangga besi butut yang melengkapinya. Ku katakan, jangan hanya hitung uang dong Mas Rizal, dan jangan hanya bicara finansial negara. Belajarlah memahami sastra, menikmati pembacaan puisi dan drama. Dan itu Mas Rizal ikuti. Beberapa kali setelah itu ia rajin pergi ke tim. Juga di rumahnya acara diskusi apapun. Mana ya? Dan nenek-nenek. Maaf. Jadi dengan diskusi apapun. Oh ya, diskusi apapun yang hampir selalu mengundang kami untuk berpuisi di rumah ini. Takkan aku lupa pula betapa nestapanya ia sangat almarhum wafat. Air matanya tumpah tiada henti. Berjam-jam aku dan sahabat-sahabat dekatnya menemani di kamar jenazah, menunggu Afung didandani. Berhari-hari pula pelayat datang ke rumah Afung hingga pemakaman di kawasan Bogor. Teman-teman Mas Rizal banyak sekali, mulai dari rakyat jelata, mahasiswa-mahasiswa dari pulau seberang, sampai orang-orang maha penting yang mendar-mandir ke rumahnya maupun ke kawasan kantornya. Cintanya kepada negeri ini, pemikiran-pemikirannya, data akurat yang dimilikinya, dan kemarahannya kepada pejabat-pejabat koruptor dan swasta-swasta culas yang turut mengeruk uang negara amat sangat dahsyat. Oleh sebab itu, dimanapun dia ditempatkan, di Kementerian Keuangan, di Kementerian Kelautan, apalagi ketika ia menduduki jabatan kepala bulog, orang-orang sekitarnya sungguh mati kutu. Ibaratnya akan dia kejar terus setiap sen kebocoran di instansinya untuk menyelamatkan uang negara. Dulu banyak sekali cerita politik, non-politik, serta guyonan yang lucu yang kami alami. Piano di sudut tangga yang sering kumainkan. Sibuknya dia minta dicarikan tukang pijat untuk anaknya yang berlibur dari Amerika. Kerap memborong jualan makananku yang dia bagi-bagikan lagi bersama saudara dan staf-stafnya. Ataupun bagaimana dia sempat membela seorang perempuan yang dizolimi pada saat jabatannya dan akhirnya kini menempati posisi penting. Segudang rasanya yang masih pusingkan. Pernah belum lama ini, aku dan menantu serta cucu-cucu tak sengaja bertemu dia yang juga sedang bersama anak cucu-cucu menantu di restoran. Ia menunjukkan barcode di atas meja. Len, lo ngerti ini nggak? Gua nggak ngerti, dan kalau ada beginian untuk pesan-pesan dan bayar, mending gua pulang aja. Sebab ini
generasi kita kan, Lin. Buat apa gue belajar ngerti beginian? Makanya gue bawa anak mantu yang ngerti. Hujannya sembari tergelap, tawa berderai-derai. Lalu gue jawab dengan tawa pula. Sama mas, gue juga. Tapi kan itu kan ex-menko, harusnya bisa paham loh. Sekarang baru disadari, meski rumah kami sekawasan, tak pernah sekalipun kuundang Mas Rizal mampir ke rumah. Kalau dipikir-pikir keterlaluan banget ya gue. Kami kebanyakan ngobrol lewat telepon atau justru aku yang datang makan siang, makan malam di rumahnya. Sesekali ngopi di kafe atau ngobrol di ruang kerjanya tentang segala hal kejadian di negeri ini. Sahabatku yang manis hati, selamat jalan untukmu. Al-Fatihah untukmu. Segala doa terbaik mengiringimu. Terima kasih atas persahabatan tulus yang telah kudapat darimu. Kini kau akan bertemu Hera dan Afuk yang mencintaimu sepanjang hayat mereka. Berbahagialah Mas Rizal Ramli, sang pejuang Indonesia tanpa pamrih di tempatmu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.